Pak, gimana Pak kesannya Pak? Gimana Pak kesannya Pak? Di Lampung Pak. Jalan setelah melewati jalan di Lampung yang viral Pak. Yang viral dan mungkin ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Apa? Melewati jalan besar kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang rambutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana Bu? Wah susah, sering hambat sekali. Kayak gitu, rutenya terlalu parah. Kalau keluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama Bu? Udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Janji-janji doang. Janji-janji Semana. ini mau dijadi. Udah lama aku ngambil ikan ya di susu itu, aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu Bu ya? Terganggu, jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga
nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak. Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat nggak, Mas? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak. Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak. Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat, Pak. Untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu, Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik. Ya, karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Sedih banget sih guys. Jadi katanya isu-isunya Pak Jokowi nggak jadi mampir ke Seputih Banyak SB 13. Tuh kita udah nungguin garing banget. Sedih, kecewa, banyak sih yang kecewa. Kasian. Terus kapan kesini dong Pak? Mana orangnya mana? Kira-kira ada janji mau kesini lagi nggak? Nih kasihan hatinya pada patah hati semua nih. Gimana ya? Patah hati nasional. Ini serius, aku pertama kali patah hati loh, nungguin seorang pemimpin hati sampai nggak bisa bobo. Pengen nangis tapi malu loh, bener aja deh. Malu ya. Pertama kali ngefans sama orang politik. Iya tuh, kita pertama kali ngefans sama orang politik sama Pak Jokowi, tapi gak jadi datang. Gimana sih? Dan tahun depan lengser lagi kan. Lengser. Udah. Akhirnya terus diganti lagi. Gimana nih? Aku udah sering banget nontonin Pak Jokowi sampai nangis-nangis. Sumpah, gue sampai nangis-nangis, sampai terharu gitu, kayak bangga banget, tapi gak jadi datang. Nangis. Masyarakat Lampung Selatan gak usah komplain, gak usah bersuara. Kalau sampai bupatinya aja menjabat 2 periode, artinya kan kalian sendiri yang memilih. Mau diterima nih pas saat kampanye, saat pemilihan. Nah itu rasakan akibatnya ya. Jangan mengeluh ya, terima aja ininya sama sembakonya di saat dia itu kampanye mengutarakan janji-janji diterima, ya kan? Kok sampai 2 periode loh bisa menjabat itu bupati Lampung Selatan? Aneh gak sih ini? Gitu loh, ini kesalahan siapa nih ya? Kesalahannya bupatinya kah atau masyarakatnya sendiri? Mau diiming-iming di awal, di depan, ya kan? Akhirnya apa? Karena jor-joran habis di depan, ya dia mencari sebesar-besarnya untuk mengganti uangnya, bahkan harus melipat gandakan, ya kan? Karena itu nih, ini penting banget buat semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat TikTok. Nah, ya. Jadi khususnya di Lampung Selatan maupun di seluruh Indonesia ini, dikit lagi kan 2024 mau ada pemilu maupun pemilihan legislatif ya. Jadi ingat tuh, jangan mau diiming-imingin di depan dengan janji-janji palsu, termasuk dibayar. Kalian mau memilih karena dibayar, mau berupa uang maupun sembako ya. Karena kalau di depan seperti itu kalian minta sembako, ya terima aja nasibnya nanti gitu ya.
Kenapa? Kan gajinya aja kecil buat jadi pejabat, ya kan? Terus untuk jadi pejabat harus mengeluarkan uang banyak. Jadi gimana tuh? Masih mau seperti itu? Masih mau melakukan hal itu juga? Sahabat-sahabat nih, TikTok di seluruh Indonesia dalam memilih pejabat maupun presidennya, dari presiden sampai legislatifnya maupun pemimpin daerahnya, ya. Ingat tuh. Jadi kalian sendiri, sahabat-sahabat TikTok ini, masyarakat Indonesia yang memilih pemimpinnya caranya seperti itu. Jadi ya, baik memilih pemimpinnya maupun wakilnya ya, harus begini dulu. Ya terima nasib deh, ya. Karena itu coba dibuang deh. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan saya, Putra Kabupaten Waikanan. Hari ini kita saksikan Presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo. Beliau membuktikan turun ke Lampung dengan beredarnya jalan rusak yang viral di media sosial. Hari ini sama-sama kita lihat, ternyata beliau tidak melewati jalan yang dikebut dalam satu malam menjadi hitam dan licin. Ternyata beliau memilih jalan lain. Presiden Republik Indonesia ke-7 memang luar biasa. Tapi Pak Presiden, saya melihat wawancara Bapak di media mengatakan untuk provinsi dan kabupaten yang tidak mempunyai kemampuan dalam membangun infrastruktur jalan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PUPR. Kami sangat setuju Pak. Terutama di kabupaten saya, Kabupaten Waikanan Pak. Ini jalannya sudah sangat sekali memprihatinkan dan menyedihkan. Oleh sebab itu, saya setuju dengan kebijakan Bapak. Dan kepada pemerintah daerah, Provinsi Lampung maupun kabupaten, sudah deh, kalau nggak mampu angkat tangan saja. Nggak usah lagi kita besar cakap, nggak usah lagi kita besar uap, ataupun hanya mampu mengiming-imingi masyarakat, nanti kita bangun, nanti kita perbaiki, semua infrastruktur yang rusak akan kita benahi. Sudah deh, bukan saatnya lagi masyarakat dielus-elus, bukan saatnya lagi masyarakat diberi janji-janji busuk atau jambu. Sudah saatnya sekarang ini pembuktian. Kita bukan hanya beretorika yang kami harapkan sebagai pemimpin, tapi bukti nyata. Bagaimana kalau kita tidak mampu, ya kita serahkan saja kepada pemerintah pusat. Bukankah Pak Jokowi sangat bijaksana? Saya rasa itulah gambaran untuk kita semua, masyarakat. Pak Jokowi, jalannya bagus ya Pak. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, pada hari Minggu 7 Mei 2023, saya menyajikan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi ada berita yang menggembirakan kepada masyarakat Lampung dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo di Kota Lampung telah mengambil sebuah keputusan yang tentunya sangat membanggakan bagi Provinsi Lampung, ketika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa semua jalan raya yang ada di Provinsi Lampung, jalan yang rusak itu akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat dengan anggaran yang tidak sedikit, yaitu 800 miliar rupiah. Saudara, inilah hebatnya seorang Presiden Joko Widodo. Ketika ada masalah, ketika ada isu-isu viral, dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya duduk manis di istana, tetapi dia langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi terkini, apa yang dialami oleh masyarakat. Inilah hebatnya seorang Joko Widodo. Lalu pada poin yang kedua, ketika seorang Jokowi mengambil keputusan bahwa jalan kota, jalan kabupaten, jalan provinsi dikerjakan oleh pemerintah pusat, ini adalah sebuah tamparan keras yang sungguh dan amat memalukan kepada pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari gubernur, bupati atau wali kota sampai ke tingkat desa. Kenapa? Karena masyarakat bisa menilai bahwa kinerja dari pemerintah di Provinsi Lampung itu sangatlah buruk, sangat tidak bertanggung jawab, sangat tidak bisa diandalkan, sehingga program pembangunan jalan raya itu harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Berawal dari kritikan pedas yang dilontarkan oleh Bima Yudho Saputro hingga viral di media sosial, bahkan sempat beberapa kali menjadi trending topik. Dan kemarin Bapak Presiden Joko Widodo mengunjungi langsung ke Provinsi Lampung, artinya bahwa cuitan dari Bima Yudho Saputro itu telah didengar oleh Presiden Joko Widodo. Suara dari masyarakat Lampung telah didengar oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Jokowi, engkau sangat luar biasa. Engkau begitu istimewa di mata rakyat Indonesia. Salah satunya pada kesempatan ini adalah engkau membawakan kabar baik untuk masyarakat Kota Lampung dengan membangunkan semua akses jalan yang ada di Provinsi Lampung itu. Semoga saja masih ada Bima Yudho yang lain di bangsa ini. Semoga saja Presiden Joko Widodo bisa membangun infrastruktur di tempat-tempat lain lagi yang masih rusak seperti di Provinsi Lampung itu. Mari kita terus bersuara agar suara kita bisa didengar oleh pemerintah kita, bisa didengar oleh pemimpin-pemimpin kita, sehingga mereka bisa mengambil keputusan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.